Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya dari kelas 1C dengan NIM 1123025100072. Kali ini saya ingin menyampaikan materi sekaligus menyelesaikan tugas sumber informasi. Materi yang akan disampaikan yakni mengenai monograf. Apa sih definisi dari monograf itu? Monograf adalah hasil karya tulis seorang pakar subjek tertentu yang disebut spesialis atau salah satu aspek dari sebuah subjek dan biasanya ditulis oleh penulis tunggal untuk karya ilmiah. Monograf merupakan sebutan lain untuk buku dan digunakan untuk membedakan terbitan tersebut dengan terbitan berseri. Monograf berisi satu topik atau sejumlah topik yang berkaitan. Monograf merupakan terbitan tunggal yang selesai dalam satu jilid dan tidak berkelanjutan. Tujuan monograf itu apa aja? Tujuan utamanya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai suatu subjek, menganalisis, dan mengungkapkan detail yang mungkin tidak terlihat dalam studi yang lebih umum. Terus, struktur monograf sendiri bagaimana? Monograf terstruktur dengan baik dan biasanya mencakup bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, ada pendahuluan. Yang kedua, ada metodologi. Yang ketiga, ada analisis data. Yang keempat, ada hasil. Yang kelima, ada diskusi. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Jenis-jenis monograf itu apa aja sih? Monograf terbagi menjadi dua jenis, yaitu buku teks dan buku referensi. Buku teks adalah buku yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai sumber utama pembelajaran kurikulum akademik atau pembelajaran tertentu. Buku teks harus dibaca secara keseluruhan. Sedangkan buku referensi adalah sumber informasi yang dirancang untuk memberikan data, fakta, atau informasi spesifik tentang topik tertentu. Buku referensi hanya dibaca untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Contohnya itu seperti apa? Pertama, saya akan memberikan contoh dari buku teks. Saya akan mengambil contoh dari buku yang berjudul Islam on the Spot Jilid 3 yang merupakan karya dari Riyah Hidayat SPDI dan Dr. Haji Asikin Zuhdi LC MPDI. Buku ini membahas tentang intisari dalam ajaran Islam yang dikemas melalui angka 10-15 seperti 10 keajaiban sedekah, 11 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam, 12 waktu doa mustajab, 13 perkara yang perlu dijaga wanita, 14 tanda lelaki soleh, dan 15 cara bermesraan sesuai sunnah Nabi. Dan masih banyak pembahasan lain tentang Islam dalam buku ini. Buku ini juga memberikan tuntunan bagi para umat Islam serta berisi doa-doa yang bisa diamalkan sehari-hari. Mengapa buku ini dikatakan sebagai buku teks dalam monograf? Karena buku ini memiliki ciri yang ada pada buku teks dalam monograf. Penulis buku ini merupakan seorang yang pakar dalam bidang keagamaan. Beliau telah menulis 14 buku yang bertemakan Islam. Buku ini juga memiliki sumber referensi atau daftar pustaka. Informasi mengenai jenis buku monograf dapat ditemukan dalam deskripsi buku atau ulasannya. Sebagai contoh, saya melihat dari website Perpustakaan Nasional yang mengkategorikan buku Islam on the Spot Jilid 3 adalah buku monograf. Berikutnya yaitu buku referensi. Contoh dari buku ini sangatlah banyak. Bisa berupa ensiklopedia, kamus, buku pegangan atau handbook, buku pedoman atau petunjuk, direktori, table, terjemahan, dan buku tahunan atau almanak. Saya akan mengambil contoh dari buku petunjuk. Di sini saya memiliki buku petunjuk penggunaan telepon seluler merek Infinix. Buku ini berisikan langkah-langkah menyalakan ponsel, memasang kartu SIM atau kartu SD, dan mengisi daya ponsel.
Buku petunjuk berguna untuk memahami cara menggunakan suatu produk atau layanan. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai monograf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.